Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi di channel saya, Hafaz 7. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga yang selalu mendengarkan dalam keadaan juga berbahagia. Kita kali ini bahas novel Terelie. Novel ini berjudul Hafalan Sholat Delisa. Novel ini sudah pernah jadiin film di tahun 2011. Yang pemerannya itu ya saya juga lupa siapa. Tapi lumayan terkenal itu film tersebut. Novel ini covernya di depan dan di belakang pun hanya menggambarkan ombak. Dan di tengah-tengah ombak tersebut ada tulisan judulnya Hafalan Sholat Delisa. Kita bacakan sedikit identitasnya. Hafalan Sholat Delisa oleh Terelie, editor AR. Desain cover Indra Bayu. Yang bikin covernya ini Mas Indra Bayu. Penerbit PT Sabak Grip Nusantara, Depok, Jawa Barat. ISBN sekian-sekian, 290 halaman, tebal kurang lebih 20,5 cm. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang memperbanyak atau mengutip bagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit. Jadi, ingat, jangan beli bajakan, lebih baik beli second atau minjem ya. Ini terbit tahun, kok nggak ada tahunnya ya di identitasnya ya. Terbit Sabah. Saya nyari tahunnya, nggak ada tahunnya di sini ya. Yang pasti di bawah tahun 2011 ini, soalnya filmnya aja 2011. Ini saya di belakangnya. Tumben ya, nggak dituliskan tahun. Dicetak oleh percetakan PT Gramedia Bandung. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ya, nggak ada loh. Waduh, nggak ada. Beneran nggak ada ini. Oke, yang penting kita nikmati kontennya. Saya baca blurbnya ya. Hafalan Sholat Delisa. Novel ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berusaha menghafal bacaan sholat. Dia semangat melakukannya karena jika dia berhasil, ibunya akan membelikan seuntai kalung emas. Saat dia siap menyetor hafalan tersebut ke guru di sekolahnya, peristiwa bencana besar terjadi. Tsunami. Anak perempuan itu terpisah dari keluarganya. Hafalan sholatnya terputus. Apakah dia akhirnya bisa bertemu dengan ayah dan ibunya kembali? Juga dengan kakak-kakaknya? Atau dia akan menemukan banyak pemahaman baru tentang ketulusan, termaksud ketulusan saat menghafal bacaan sholat, bukan untuk hadiah seuntai kalung emas. Kategorinya dimasukkan kepada novel anak plus 6. Jadi novel anak untuk usia di atas 6 tahun. Nomor ISBN, harga, kemudian ada tulisan penerbit Sabak Grip. Nah, itu dia yang ada di belakang grupnya atau yang ada di belakang covernya. Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa ini novel yang novel yang ya sesuai yang saya bilang tadi ya, novelnya sudah menjadi inspirasi sebuah film. Mungkin kalau yang sudah nonton filmnya atau membaca akan tahu bahwa novel ini sangat menyentuh. Novel ini sangat menggetarkan hati. Novel ini penuh keharuan. Sebagi novel ini juga dengan kisah yang sangat inspiratifnya, selain hal tersebut, novel ini memiliki motivasi yang besar dalam hal religiusitas. Bagi umat Islam terutama, novel ini menghadirkan suasana religius yang kental bersamaan dengan suasana kemanusiaan yang sangat dalam.
Pastinya bagi yang sudah menonton ataupun membacanya akan tahu novel ini sangat menyentuh hati. Kalau zaman sekarang orang bilang novel ini berbau bawang. Berbau bawang yang bikin mata minimal berkaca-kaca lah. Saya sendiri bacanya awal-awal, saya bacanya di kereta. Biasa nemenin perjalanan, itu enaknya baca. Saat baca di kereta, saya menghentikan bacaan saya. Karena tensin. Malu. Mata mulai berkaca-kaca, nggak enak gitu. Nanti jadi berasa diliatin orang. Padahal membaca buku aja mungkin berasa diliatin orang ya. Tapi dengan berkaca-kaca nggak mau diliatin orang. Ntar takutnya ditegur orang. Ada apa deh? Udah kegeeran kayak gitu. Novel ini bercerita di masa beberapa hari sebelum tsunami, sekitar tanggal 26 Desember, berarti di 20 Desember hingga 5 bulan kemudian, hingga bulan Mei di tahun 2021. Tsunami Aceh kan, 2021. Di tahun 2005, tsunami Aceh kan 26 Desember 2004. Kisahnya seperti yang kita tahu bahwa tanggal tersebut tsunami melanda di Aceh. Tepatnya ini mengambil setting di kota Loknga. Di kota Loknga itu beberapa kilo dari kota Banda Aceh. Maaf kalau salah, kalau ada yang lebih tahu mungkin dibenarkan di kolom komentar ya. Ceritanya berawal dari saat subuh di sebuah kamar 3 orang anak perempuan dari keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang sederhana. Delisa adalah nama si bungsu, dan si bungsu itu di subuh itu sulit untuk dibangunkan seperti subuh-subuh lainnya. Kakak-kakaknya, terutama kakak Aisyah yang merupakan saudaranya yang memiliki kembaran bernama Zahra, berusaha membangunkan adik bungsunya yang bernama Delisa tersebut. Walaupun sudah dibantu oleh kakaknya yang paling tua yang bernama Fatimah, Delisa tak kunjung bangun. Ditambah Aisyah itu orang yang jahil, ya terjadi sedikit kerusuhan di dalam kamarnya untuk membangunkan si Delisa. Keributan itu akhirnya berhenti setelah Umi, ibunya Delisa, masuk ke kamar tersebut dan membangunkan Delisa. Delisa merupakan anak kelas 1 pada Madrasah Ibtidaiyah. Kalau ada yang nggak tahu Madrasah Ibtidaiyah itu apa? Madrasah Ibtidaiyah itu jenjang yang setara dengan sekolah dasar. Itu salah satu jenis atau kategori jenis sekolah formal di Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah di kota Loknga. Si Delisa ini punya target untuk menghafalkan bacaan sholat, karena dia punya ujian praktik sholat, untuk mempraktikkan sholat beserta bacaannya. Sehari-hari dia dibantu sama saudara-saudaranya, terutama dalam hal ini adalah Aisyah yang ditunjuk oleh Umi, supaya membaca bacaan sholat lebih keras di samping Delisa setiap sholat berjamaah. Jadi bukan sekedar dizaharkan di waktu, bukan hanya mendengarkan imam yang menzaharkan bacaannya, mengeraskan bacaannya di waktu-waktu yang diperbolehkan, tetapi karena untuk niat pengajaran, si Aisyah bertanggung jawab untuk membaca lebih keras, baik bacaan ruku, sujud, iktidal, agar si Delisa bisa mengikutinya dan diharapkan lama-kelamaan akan hafal. Selama mencoba untuk menghafalkan bacaan sholatnya, Delisa ini banyak hambatan. Delisa dengan karakternya yang sangat selengean. Dia itu orang yang cerdas. Dia berprestasi di sekolah, di tempat ngajinya bersama Ustadz Rahman. Tetapi si Delisa ini
untuk baca bacaan sholat sulit sekali menghafalnya. Dia suka kebolak-balik. Hambatan yang paling besarnya ada kebolak-balik, bacaan ruku jadi sujud, sujud jadi ruku, ataupun pada bacaan-bacaan lain seperti bacaan iftitahnya dia sulit. Kapan ya, mana yang benar ya? Wa ma yahya wa ma mati, wa ma yahya wa ma mati, wa ma mati wa ma yahya, wa ma mati wa ma yahya. Ya, dia suka stuck di tempat-tempat yang dia bingung tempat-tempatnya. Dia sering kebolak-balik, kebolak-balik. Nah, dalam menghadapi hambatannya tersebut, dengan keunikan keakraban yang terjadi di keluarga, mereka membantu Delisa, kakak-kakaknya membantu Delisa bagaimana caranya untuk menghafal. Dan bahkan si Aisyah yang tanda kutip merupakan rival ya, maksudnya kalau di keluarga itu kan suka ada yang berantem mulu, kayak kucing sama tikus lah kata orang. Dan Aisyah sama Delisa ini adalah yang selalu berantem di keluarganya. Tetapi si Aisyah itu tetap baik. Dia memberikan trik yang dinamakan jalan keledai oleh si Aisyah kepada adiknya, agar adiknya lebih mudah menghafal. Seperti dicontohkan bahwa nggak mungkin mati duluan baru hidup. Di wa ma yahya wa ma mati, maka yahya itu hidup, mati itu belakangan. Itu tentu matinya itu belakangan. Di beberapa trik-trik atau mengaitkan kepada hal-hal yang biasa ditemukan kehidupan sehari-hari, mana yang duluan, mana itu. Banyak trik yang diberikan oleh Aisyah kepada adiknya, agar adiknya bisa membaca bacaan sholat dengan lebih baik dan menghafalnya dengan lebih cepat. Selain bantuan dorongan dan hal-hal lain yang terjadi di keluarga, ada motivasi lain juga yang diberikan di keluarga kecil tersebut. Keluarga tersebut punya budaya, siapa yang berhasil menghafalkan bacaan sholat, maka diberikan kalung. Tiga kakak wanitanya, Fatimah, Zahra, dan Aisyah, sudah memiliki kalung mereka. Tiba saatnya si Delisa untuk memiliki kalungnya. Kalung itu pun dipilih sendiri, namun disimpan oleh Umi sampai Delisa mampu dan lolos pada ujian sholat di madrasah ibtidaiyahnya. Delisa berusaha dengan motivasi yang sangat besar tiap hari memikirkan kalung tersebut, memamerkan kalung tersebut, meminta Umi untuk melihatnya, dan sangat termotivasi. Motivasi itu pun menjadi bantuan dia untuk lebih bisa dan lebih cepat menghafal bacaan sholatnya. Hingga tiba saat dia membaca bacaan sholatnya. Kita baca dikit ya. 26 Desember 2004 itu. Delisa bangun dengan semangat, sholat subuh dengan semangat. Tadi bacaannya nyaris sempurna, kecuali sujud. Bukan tertukar. Entah mengapa tiba-tiba Delisa lupa bacaan sujudnya. Sebelum ingat bacaannya, Umi sudah keburu bangkit dari sujud. 4 kali sujud. 4 kali Delisa lupa secara sempurna. Tetapi Delisa mengabaikan fakta itu. Toh, nanti pas di sekolah dia punya banyak waktu untuk mengingatnya. Kalau belum ingat bacaannya, ya jangan bangkit dulu dari gerakan sujud. Delisa menyenandungkan lagu Aisyah Adinda Kita sambil mengenakan seragam sekolahnya. Delisa hafal lagunya karena sering diputar Kak Aisyah di kamar. Mentang-mentang lagunya memakai nama Kak Aisyah, itu komentar Delisa dulu. Terganggu dengan suara kaset yang diputar itu melulu. Kemudian tibalah di saat Delisa harus menyetorkan bacaan sholatnya. Satu anak lagi maju. Nah, yang ini benar-benar kacau, banyak lupa. Ibu guru Nur menggeleng-geleng. Tidak lulus. Delisa menyeringai, menenangkan diri. Dia jauh lebih baik daripada anak barusan. Bersiap untuk maju. Alisa, Delisa. Delisa menggigit bibir, maju ke depan. Kamu pasti bisa, sayang. Kan nilai matematikamu kemarin 9, tertinggi di kelas. Ibu guru Nur menatap Delisa sambil tersenyum.
menenangkan Delisa yang yang wajah keturunannya sudah mulai memucat. Jadi kentara tegangnya dibandingkan teman-temannya yang lain. Delisa senang dipuji. Dia tiba-tiba jauh lebih lega. Ibu Guru Nur sungguh pintar membesarkan hati. Delisa pelan menyebut ta'awuz. Sedikit gemetar membaca bismillah. Delisa mengangkat tangannya. Tangan itu bergetar meski suara dan hati Delisa pelan-pelan mulai mantap. Ya Allah, Delisa siap sholat yang sempurna untuk pertama kalinya kepadamu. Delisa siap melewati ujian praktik ini. Delisa akan khusyuk. Allahu Akbar. 130 km dari Rokna. Persis ketika Delisa usai bertakbiratul ihram. Persis ketika ucapan itu hilang dari mulut Delisa. Persis di tengah lautan luas beriak tenang. Persis di sana. Dasar laut retak seketika. Dasar bumi terban seketika. Merekah panjang ratusan kilometer, menggentarkan melihatnya. Bumi menggeliat. Tarian kematian itu mencuat, mengirimkan pertanda kelam menakutkan. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Ya Allah, terban itu seketika membucah bumi. Tanah bergetar dahsyat, menjalar merambat menggetarkan seluruh dunia radius ribuan kilometer. Bumi bak digoyang tangan raksasa. Dan, ya Allah, air laut seketika bagai mendidih, tersedot ke dalam rekahan tanah maha luas itu. Tarian kematian semakin mengerikan. Aroma tragedi besar menggantung di langit-langit samudra. Ratusan ribu penduduk Aceh dan sekitarnya tidak tahu. Miliaran penduduk dunia belum tahu. Tetapi 1000 malaikat bertasbih di atas langit Lokna. Memelesat, siap menjemput. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Gempa menjalar dengan kekuatan dahsyat. Banda Aceh rebah rempah. Nias lebur seketika. Lokna menyusul. Tepat ketika di ujung kalimat Delisa. Tepat ketika Delisa mengucapkan kata wa mamati. Lantai sekolah bergetar hebat. Genting sekolah berjatuhan. Papan tulis lepas, berdebam menghajar rantai. Tepat ketika Delisa bisa melewati ujian pertama kebolak-baliknya. Lokna bergetar terbolak-balik. Gelas tempat meletakkan bunga segar di meja Ibu Guru Nur jatuh. Pecah berserakan di lantai. Satu beling menggores lengan Delisa. Menembus bajunya. Delisa mengeluh. Delisa mengaduh. Umi dan ibu-ibu lain berteriak di luar. Anak-anak berhamburan berlarian. Berebutan keluar dari daun pintu. Situasi menjadi panik. Kacau balau. Gempa, gempa, gempa. Orang-orang berteriak di luar sana. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Delisa gemetar mengulang bacaannya yang terganggu tadi. Ya Allah, Delisa takut. Delisa gentar sekali. Apalagi darah di lengannya membasahi baju putihnya, menyemburat merah. Tetapi bukankah kata Ustadz Rahmat, sahabat Rasul bahkan tetap tak bergerak saat sholat ketika punggungnya digigit kalajengking. Bahkan salah satu sahabat Rasul lainnya begitu tenang sholat, meski dua temannya baru saja dipancung dan dia juga akan dipancung setelah sholatnya. Mereka manusia pilihan begitu khusyuk kala menghadap kepadanya. Delisa ingin pertama kalinya dia sholat dan pertama kalinya dia bisa membaca bacaan sholat sempurna. Delisa ingin seperti sahabat Rasul. Delisa ingin seperti itu. Delisa ingin khusyuk, ya Allah. Delisa bergetar melanjutkan bacaannya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika Delisa tiba di kalimat ini, tiba di penghujung kalimat itu,
bagai dipukul tenaga raksasa. Air yang tersedot ke dalam rekahan tanah tadi kembali mendesak keluar, kembali menghempas berbalik. Sejuta laksa air laut segera menderu menerpa amat ganas, bagai tangan-tangan raksasa menuju bibir-bibir pantai, mendesis mengerikan, bergemuruh menakutkan. Tingginya tak kurang dari 10 meter, kecepatannya bagai deru pesawat, melibas apa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Demi melihat Delisa tetap tak bergerak membaca hafalan sholatnya, Ibu Guru Nur ikut tak bergerak. Kelas sudah hampir kosong. Umi mencoba masuk ke kelas, mencari Delisa. Tetapi gempa sudah reda, kepanikannya sudah lewat. Delisa tak kurang satu apapun, meski takzim membaca hafalan sholatnya. Ibu Guru Nur juga masih duduk di kursi gurunya. Umi menghela napas panjang menatapnya. Umi tiba-tiba merasa melihat kemilau indah dari kerudung bungsunya. Begitu cemerlang berpendar-pendar. Umi menelan ludah tidak mengerti. Balik melangkah ke halaman sekolah, membantu uminya Tiur yang tadi terjatuh waktu berlari-lari. Kekacauan mulai terkendali. Meski, ya Allah, mereka tak tahu kekacauan yang lebih besar siap menghantam. Ihdinas syiratal mustaqim. Suruh isi perahu nelayan berseru panik saat melihat lautan seperti ditinggikan puluhan meter begitu saja. Perahu mereka yang puluhan kilometer dari bibir pantai Longga mental oleh tenaga besar. Tidak terjungkir, tidak berdebam, terguling. Tetapi mengerikan sekali melihat ombak besar itu melewati mereka. Seperti sabut yang dilewati ombak raksasa. Menggetarkan, menyaksikan tenaganya. Mereka sedikit pun tidak berpikir sejenak lagi gelombang itu akan meluluhlantahkan rumah-rumah mereka. Mereka sudah terlampau pucat menyaksikan deru ombak yang semakin menjauh menjamah bibir pantai. Ombak itu teramat tinggi. Ada yang tidak beres. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yadu'ul. Delisa lupa kelanjutannya. Ibu Guru Nur yang mulai mereda dari tegangnya hendak membantu. Delisa menggeleng-geleng. Kerudung birunya bergetar. Jangan bantu. Delisa bisa ingat kok. Ya, jembatan keledai. Kak Aisyah, surah itu kan tentang Tiur. Tiur kan anak yatim. Ah iya. Yadu'ul yatim. Delisa menyeringai, tersenyum senang. Hafalan ini mudah, semua itu mudah. Asal dia tenang, asal dia khusyuk. Gelombang itu sudah menyapu kota Banda Aceh dan sepanjang pesisir yang lebih dekat dengan muasalnya. Orang-orang berteriak histeris, tak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Rumah bagaikan sabut yang disapu air. Pohon-pohon bertumbangan bagai kecambah toge yang akarnya lemah menunjang. Tiang-tiang listrik roboh tanpa ampun bagai lidi yang ditancapkan di pasir basah. Mobil-mobil terangkat seperti mainan. Dan orang-orang yang tidak beruntung terperangkap oleh arus kencang mematikan menjemput maut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gelombang tsunami sudah menghantam bibir pantai Longga. Orang-orang yang di minggu pagi biasanya duduk-duduk menikmati hari di pasir pantai berteriak terperanjat, terkejut melihat betapa dahsyatnya ombak yang tiba. Pelesiran mereka berubah menjadi tarian kematian. Terlambat. Gelombang itu menyapu lebih cepat tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Pohon kelapa bertumbangan. Lapangan bola Delisa tersaput begitu saja. Tiang-tiang gawang itu ditelan ombak. Gelombang terus menyapu bersih rumah-rumah di bibir pantai. Maunasah yang indah, Maunasah itu lebur seketika. Rumahmu ya Allah. Terus bergerak mengerikan mendekat ke sekolah Delisa, menyebar hawa maut tak terkira. Sami Allahu liman hamidah. Gelombang itu menyentuh tembok sekolah. Beberapa detik sebelum terdengar suara bergemuruh, juga teriakan-teriakan orang ketakutan di luar sana. Delisa tidak melihat betapa menggetarkannya saputan gelombang raksasa itu. Dia mendengar suara mengerikan itu, tetapi dia sedang khusyuk. Dia ingin menyelesaikan hafalan sholatnya dengan baik. Ya Allah,
Delisa ingin berpikir satu, maka dia bergeming dari berdirinya. Ujung air menghantam tembok sekolah. Tembok itu merekas ketika Ibu Guru Nur berteriak panik. Umi sedang berdiri di depan pintu kelas menunggu Delisa. Berteriak keras, "Subhanallah!" Delisa tidak mempedulikan apa yang terjadi. Dia ingin khusyuk. Dia ingin satu. Rabbana lakal hamdu. Tubuh Delisa terpelanting. Gelombang tsunami sempurna sudah membungkusnya. Delisa menggap-menggap. Ya Allah, Delisa selintas bisa melihat hadiah kalungnya. Hadiah kalung itu sudah dekat. Ya Allah, Delisa ingin terus. Delisa ingin khusyuk di sholat pertamanya yang sempurna. Sholat yang dia hafal seluruh bacaannya. Gelombang tsunami tanpa mengerti apa yang diinginkan Delisa membanting tubuh Delisa keras-keras. Kepala Delisa siap menghantam tembok sekolah yang masih bersisa. Delisa terus memaksakan diri membaca takbir. Setelah iktidar, Allahu Akbar, Delisa harus terus membacanya. Delisa tidak peduli tembok yang siap menghancurkan kepalanya. Tepat ketika Delisa mengucap takbir sebelum sujud, tepat sebelum kepalanya menghantam tembok itu, selaksa cahaya melesat dari arsy Allah. Tembok itu berguguran sebelum sedikit pun menyentuh kepala mungil Delisa yang terbungkus kerudung biru. Air keruh mulai masuk, menyergap kerongkongan Delisa. Delisa terbatuk, badannya terus terseret. Ya Allah, Delisa tengah sadar dan tidaknya ingin sujud. Ya Allah, Delisa ingin sujud dengan sempurna. Delisa sekarang hafal bacaannya. Delisa tidak lupa seperti tadi subuh. Ya Allah, Delisa sungguh tidak lupa. Seperti 4 kali sujud saat subuh tadi pagi. Delisa hafal. Gemetar jemari Delisa hendak memberikan tanda dia ingin sujud. Tetapi terlambat. Dia terlanjur pingsan. Itu adegan yang menurut saya menjadi klimaks ya. Klimaks apa yang mengantarkan klimaks mungkin ya. Klimaks dari ceritanya. Jadi saat Delisa ingin menyetorkan hafalan sholatnya. Delisa yang telah terombang-ambing tsunami dengan segala rahmat Allah, dan dia selamat. Dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi, dia selamat. Walaupun harus menderita kaki yang terpaksa diamputasi, serta banyak luka di sekujur tubuhnya, tangannya patah, dan mukanya yang imut, yang lucu, menjadi penuh lebam, penuh luka, kepalanya penuh sobek hingga harus digunduli untuk diobati, dan dia kehilangan kakaknya yang selalu menemani hari-harinya, serta dia tidak mengetahui di mana ibunya. Ayahnya yang bekerja di kapal 3 bulan dan kembali mendengar kabar saat itu sedang bekerja, mendengar kabar tersebut dan bersedih hati dan kembali pulang. Dan dengan keadaan yang singkat cerita, ayahnya berhasil menemukan si Delisa. Dengan semua kesedihannya, Delisa sebagai anak kecil yang menderita lebih dewasa, bahkan lebih dewasa daripada ayahnya. Delisa menunjukkan karakter yang kuat, yang mampu menghadapi segala kesedihan, bahkan mampu menghibur daripada orang-orang di sekitarnya. Seperti pada adegan si Delisa sedang berziarah ke makam kakak-kakaknya, walaupun makam massal dan tidak diketahui di mana makam kakaknya sesungguhnya. Delisa bertemu dengan temannya Teuku Umam yang sangat bersedih di mana ibunya tidak diketahui dan hampir seluruh keluarganya meninggal. Dan di saat yang sama Delisa juga mampu menghibur Teuku Umam dengan kata-kata
yang ya mungkin kita tidak menyangka akan keluar dari kata-kata dari mulut seorang anak kecil yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memberikan inspirasi bagaimana menghadapi segala kesedihan ini. Namun, kejadian tersebut, kedewasaan tersebut, kemampuan Delisa menghibur dan memberikan banyak inspirasi setelah bencana tersebut, bukan tidak meninggalkan trauma bagi seorang anak kecil. Delisa lupa akan hafalan sholatnya. Delisa tidak ingat sama sekali hafalan sholatnya. Delisa tidak ingat akan motivasi-motivasinya, terutama motivasinya terkait kalung. Kalung yang bertulisan huruf D untuk Delisa, yang sudah dia pilih bersama uminya di sebuah toko emas yang baik hati. Delisa lupa segalanya, lupa dan berusaha untuk menghafal ulang. Walaupun hari-harinya sudah mulai menyenangkan, sudah mulai main bola lagi, dia bisa menghadapinya. Kaki yang diamputasinya tidak menghambat dia untuk beraktivitas. Bahkan dia terus mencoba untuk berbaur, mencoba untuk struggle, dan bahkan orang dewasa melihat dia yang struggle seperti itu akan malu melihatnya. Tak kenapa Delisa tidak ingat lagi, bahkan sulit mengingat bacaan sholatnya. Setiap hari, setiap malam dia baca buku hafalan sholat. Dia baca, dia hafalkan, dia merasa hafal, besok paginya dia lupa. Dia rasa dia hafal, besok paginya dia lupa. Begitu terus, dia tidak ingat apa-apa tentang sholatnya, bahkan lupa bagaimana cara menghafal sholatnya. Walaupun sudah menggunakan jembatan keledai yang diajarkan ayahnya kembali, tetapi Delisa juga tidak mampu untuk menghafal bacaan sholatnya. Hingga suatu ketika Delisa bermimpi. Di saat kerinduan yang dalam kepada ibunya, Delisa bermimpi bertemu ibunya di taman surga. Delisa mendapatkan sebuah pelajaran baru tentang keikhlasan dan merelakan. Delisa baru sadar bahwa Delisa sudah salah, sudah melakukan sebuah hal yang tanpa disadari, yang mungkin wajar bagi anak kecil itu tidak disadari. Dia menghafalkan sholat untuk kalung, bukan ikhlas karena Allah. Nah, setelah mimpi tersebut, dia sadar, Delisa bertobat, Delisa berhasil mendapatkan lagi ingatannya, kemampuannya untuk menghafal, hingga akhirnya waktu terus berjalan, dan Delisa mampu menghafal bacaan sholatnya. Setelah dia berhasil mampu menghafal bacaan sholatnya, di suatu ketika Delisa pulang dari madrasah ibtidaiyah, Delisa melihat kemilau di sebuah pinggir sungai. Kemilau yang bukan lain adalah kemilau dari kalung emasnya. Saat didekati, dilihat kalung emas tersebut, dia temukan tergantung, tetapi tidak tergantung kepada ranting ataupun daun, bukan pula pada dahan ataupun dedaunan, namun tersangkut di tangan yang sudah menjadi kerangka sempurna, kerangka manusia. Buku ini penuh haru. Sampai akhir dari novel ini pun penuh haru. Delisa menemukan sebuah kerangka. Ya, sebagai pemikiran pembaca, saya berpikiran itu adalah kerangka ibunya. Ya, dia dipertemukan lagi dengan ibunya di akhir cerita ini, walaupun dipertemukan dengan tidak bahagia.
Adegan dalam plot plot ceritanya maju ya, maju terus. Dan Terelie keren banget, sekali lagi salut sama Terelie. Emang penulis keren sih Terelie. Terelie mampu membangkitkan suasana di tiap adegan-adegannya. Terelie mampu mendeskripsikan dan menarasikan sesuatu hingga kita pun hanyut ke dalam cerita tersebut. Apalagi Terelie menulis cerita ini sebagai sudut pandang orang ketiga. Berarti kita diksi-diksi yang dipilih dan disusun oleh Terelie itu mampu kita gambarkan, kita jadi kayak nonton ya dengan pikiran kita sendiri. Bener-bener sangat lugas, sangat cantik, tidak sederhana tapi tidak juga rumit, sehingga kita mampu dengan referensi hidup kita saja kita mampu untuk menggambarkan suasana, terutama suasana yang dibangkitkan oleh Terelie di tiap-tiap adegan di tulisannya. Tuh, keren banget Terelie selalu mampu menggambarkan suasana. Bahkan pada adegan yang saya bacakan tadi, adegan saat Delisa menyetorkan hafalan sholatnya, itu kan kita, kalau saya sendiri membaca kayak lagi lihat slow motion, dan beneran tanpa harus Terelie menyebutkan slow motion, ya beneran kayak kita lagi nonton film slow motion. Dinding sudah akan dekat merengkah pelan-pelan tiba-tiba puar. Itu kan keren banget Terelie. Itu kalau dari pandang saya ya. Bahkan menurut saya lebih teman-teman yang udah nonton filmnya wajib baca bukunya, karena detailnya ya mungkin ya karena durasi juga mungkin di sebuah film ya, jadi tidak detailnya itu tidak sekaya akan novelnya. Dan seperti biasa, bacaan itu tergantung dari referensi pembacanya, sehingga setiap kata bisa bermakna memiliki 1000 makna ya, karena satu kata itu diterjemahkan oleh kepala kita masing-masing yang memiliki referensi masing-masing. Silahkan teman-teman mungkin yang belum punya experience kena gempa akan berpikiran gempa itu seperti apa yang sudah ditontonnya di televisi. Tapi kalau yang baca, yang memiliki experience gempa atau bahkan experience tsunami, kepanikannya atau segala macamnya akan tergambarkan lebih mencekam, akan mengundang dan mengembalikan hal tersebut. Tapi memang kejadian tsunami 26 Desember 2004 itu memang memilukan bukan sekedar bagi yang terkena musibah, memilukan bagi kita semua. Korban begitu banyak. Satu dunia bersedih akan hal tersebut. Itu bencana terdahsyat saat itu, mungkin sampai hari ini tuh salah satu bencana terdahsyat di dunia. Gelombang tsunami yang menyapu, dan teman-teman yang melihat beritanya saat itu, saya juga menganjurkan untuk membacanya. Mungkin akan lebih haru dan lebih dalam rasa kemanusiaan yang kita dapatkan dalam membaca novel ini. Oke, itu saja review dari saya. Tetap saya rekomendasikan, saya sangat merekomendasikan kalau bacaan ini. Bacaan yang bacanya sendiri aja, terutama cowok-cowok. Jangan baca di depan umum. Ntar tiba-tiba melonya dateng, nangis, kan gak enak kelihatannya. Ya, silakan baca. Dan ini juga menginspirasi teman-teman mungkin yang sama ini rajin ibadah, tiba-tiba nggak rajin ibadah. Nggak perlu orang muslim sih, semua agama mungkin baca ini biar ingat mati. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam berbahagia. Jangan beli bajakan ya. Lebih baik pinjem atau beli second.
Semua semoga sehat dan selalu bahagia. Assalamualaikum.